Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Rahmadewi dengan NIM 230500839, Prodi S1 Ilmu Komputer, mata kuliah Jaringan Sematik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang JSON LD gitu ya. Di sini ada nih JSON. Apa itu JSON? JSON adalah ekstensi JSON yang dirancang untuk menyediakan struktur data terstruktur dengan menggunakan notasi JSON. Ini memungkinkan penambahan metadata ke halaman web dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh mesin pencari. Ya, salah satu keunggulan JSON adalah kemampuannya dalam mendukung line-cat data, memungkinkan keterkaitan data di seluruh web gitu ya. Kalau JSON. Nah, selanjutnya di sini ada contoh struktur data JSON ya. Contohnya ini ada contoh codingannya ya. Ini ada contoh hasil codingan saya gitu, JSON ya. Ini hasil codingannya nih ya teman-teman. Selanjutnya ada contoh elemen kuncinya gitu ya. Di situ ada elemen kunci. Contoh elemen kunci yaitu ada di situ ya. Kalau yang atas ini tadi contoh codingannya gitu, contoh hasil codingannya gitu. Kalau yang bawah contoh elemen kuncinya. Selanjutnya ada keunggulan menggunakan JSON ya. Yang pertama, mudah dibaca dan ditulis JSON. Yang pertama ada mudah dibaca dan ditulis ya. JSON menggunakan format JSON yang sudah umum digunakan dalam pengembangan web. Karena itu, JSON mudah dibaca, dipahami, dan ditulis oleh pengembang ya. Selanjutnya yang kedua ada struktur JSON yang sederhana, menjadikannya lebih intuitif dibandingkan format metadata lainnya seperti PDF, XML, atau Turtle. Selanjutnya yang ketiga ada JSON. Dapat JSON LD ya, dapat dengan mudah disematkan dalam tag, script gitu pada halaman HTML gitu ya. Harus ada kayak gininya nih scriptnya pada halaman HTML tanpa mempengaruhi konten halaman atau struktur HTML itu sendiri. Hal ini memudahkan pengembang untuk menambahkan metadata terstruktur tanpa perlu merombak HTML yang sudah ada gitu. Jadi nggak usah diutak-atik gitu. Selanjutnya yang keempat ada JSON LD, dapat disisipkan secara inline ya dalam HTML sehingga tidak perlu mengubah DOM atau elemen lain dalam dokumen website gitu ya, nggak perlu diubah lagi. Selanjutnya ada integrasi JSON ya, ada integrasi JSON LD dan RDF Resource Description Framework gitu ya, memiliki hubungan yang erat karena keduanya berfungsi untuk mempresentasikan data terstruktur di web dengan menggunakan line-cat data. Dengan menggunakan line-cat data, JSON LD sebenarnya adalah serialisasi dari RDF sehingga JSON LD dapat digunakan untuk mempresentasikan data RDF dalam format yang lebih mudah dibaca oleh manusia dan lebih sesuai untuk lingkungan website modern gitu. Terus selanjutnya tadi ada integrasi, sekarang ada penggunaan JSON ya. Selanjutnya ada penggunaan JSON sebentar. Penggunaan JSON LD di web modern ya, di website modern. Yang pertama, penggunaan JSON untuk API REST gitu ya. JSON digunakan secara luas dalam API REST sebagai format pertukaran data. Ya, pertukaran data website modern sering menggunakan JSON untuk mengirim dan menerima data antar klien. Misalnya browser gitu ya, misalnya browser dan server. Terus yang kedua, JSON untuk menyimpan data konfigurasi. JSON sering digunakan untuk menyimpan konfigur. Yang ketiga ada JSON untuk data serialization dalam local strong gitu ya. Oke, diaplikasikan website modern, JSON digunakan untuk menyimpan data ke dalam local storage atau session storage browser. Ini sangat bermanfaat untuk menyimpan data sesi pengguna atau pengaturan aplikasi yang perlu bertahan selama
sesi pengguna gitu, selama sesi pengguna. Dalam berbagai dalam berbagai aplikasi web dan non-web, misalnya Package, JSON dalam proyek Node gitu ya, yang mendeskripsikan dependensi dan script aplikasi. Ya, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Penjelasan tentang JSON ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.